Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Muhammad Ageng Setio Caksono sebagai moderator. Yang kedua, Putri Ardiani Pramesti sebagai pemateri 1, Ahmad Lutfi Nur Aziz sebagai pemateri 2, dan Rida Ardelia Cahyani sebagai pemateri 3. Sebelumnya mari kita buka presentasi pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan dibacakan oleh Putri Ardiani Pramesti. Kepadanya saya persilakan. Saya Putri Ardiani Pramesti, NIM 118, sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang pengertian syariah dan fikih. Pengertian syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Yang dimaksud dengan syariah secara harfiah adalah jalan menuju sumber kehidupan manusia, merupakan jalan hidup seorang muslim, meliputi ketetapan dan ketentuan Allah serta Rasul-Nya berupa larangan maupun berupa perintah dalam aspek kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang meliputi ketentuan dan uraian-uraian norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran, ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi, dan direkam dari kitab-kitab hadis. Kata lain dari ilmu fikih merupakan ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Para ulama mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci atau tafsil. Fikih juga berpengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang, yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan untuk masalah akidah. Dari istilah ulama, fikih yang bersifat amaliyah dan fikih yang bersifat cabang menunjukkan hukum Islam, yakni satu syariat Islam, yang kedua ada fikih Islam. Di dalam bahasa Indonesia untuk syariat Islam sering digunakan kata-kata hukum atau hukum syara, dan untuk fikih Islam digunakan istilah fikih atau kadang-kadang fikih Islam. Terima kasih. Pada Mbak Putri Ardiani Pramesti saya ucapkan terima kasih. Materi kedua akan disampaikan oleh Ahmad Lutfi Nur Aziz. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Nur Aziz, NIM 21505100105. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang kedua, yaitu mengenai Undang-Undang Kebutuhan Manusia dengan Syariat dan Hukum. Hukum sendiri sudah ada sejak manusia ada, yaitu bersifat qadim, karena itu firman Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena itu hukum dibuat oleh manusia. Allah SWT menurunkan sesuatu yang berfungsi untuk mengetahui hukum tersebut, yakni dalam usul fikih dikenal dengan dalil, diantaranya dalil qat'i dan manili. Hukum Islam pun ada dua macam. Pertama, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT, yaitu hukum-hukum yang diturunkan dari dalil qat'i. Hukum ini jumlahnya tidak banyak. Dalam perkembangannya dikenal dengan syariah. Dari landasan ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 bidang utama format hukum Islam. Di antaranya yang pertama bidang ibadah. Bidang ini tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan penciptanya.
Yang kedua, bidang muamalah, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, bidang munakahat, tentang seperangkat hukum yang menata pembinaan kehidupan dan rumah tangga. Yang terakhir yaitu bidang jinayah, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan bermasyarakat yang bertanggung jawab dengan hak-hak setiap manusia dilindungi. Adapun 5 komponen dasar kemaslahatan hidupnya, yakni jiwa raga, kehormatan, akal pikiran, harta benda, rasab, dan agama keyakinannya, merupakan landasan dan semangat dan menjiwai seluruh batang tubuh hukum Islam. Sekian penyampaian materi yang kedua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kepada Ahmad Lutfi Nur Aziz saya ucapkan terima kasih. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rida Ardelia Cahyani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Ardelia Cahyani akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang korelasi dan perbedaan antar syariah samawi. Perbedaan syariah samawi dengan syariah manusia. Syariah samawi adalah sekumpulan perintah Tuhan, larangan, dan petunjuk-petunjuknya yang berisi tentang hukum-hukum untuk seluruh umat manusia, dengan perantara Nabi sebagai utusannya. Sebagai balasannya adalah pahala bagi orang yang mengamalkannya dan siksa bagi orang yang melanggarnya. Sedangkan syariah manusia adalah peraturan dari orang yang berwenang atas dasar kesepakatan yang disetujui untuk diamalkan. Sungguh pun demikian, sebagai ajaran samawi, hukum Islam dengan kedua macamnya itu mempunyai sifat dan karakteristik yang secara umum berbeda dengan hukum budaya atau hukum wad'i produk manusia. Sifat dan karakter tersebut yang terpenting antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapat pahala, dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat. Yang kedua, kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Yang ketiga, hukum Islam bersifat ijabi dan salbi. Artinya, hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan ma'ruf serta melanggar perbuatan munkar dan segala macam kemudaratan. Yang keempat, hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi, serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab. Yang terakhir, hukum Islam berpangkal dari iman yang meyakinkan manusia tentang kebebasan dari segala macam penghambaan dari selain Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Rida Ardelia Cahyani saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi pada hari ini. Apabila kami ada salah dalam ucapan atau penjelasan kurang tepat, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum